Shalom Alaikum. Ya, Bapak Yahweh memberkati kita semua. Bapak Ibu, di malam hari ini kita akan mendengarkan firman Bapak Yahweh dengan materi yang saya pilih, yang saya beri judul menjadi agen kerajaan Elohim. Untuk itu mari kita buka dan baca dari pembacaan kitab suci yang terambil dari kitab Perjanjian Baru 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-20. Perikopnya, kita adalah utusan Elohim. Demikian firman Bapak Yahweh. Selanjutnya, kamilah utusan demi Hamasya. Sekiranya mungkin Elohim menasihati melalui kami. Kami meminta demi Hamasya, hendaklah kamu didamaikan dengan Elohim. Pembacaan ini ditulis oleh Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus salah satu rasul besar. Walaupun dalam perjalanan Yesua saat itu dia tidak masuk dalam 12 rasul, tapi kemudian dia dipanggil secara pribadi, ya, dia dipanggil secara pribadi untuk mengenal Yesua Hamasya, dan kemudian dari yang membenci orang percaya menjadi orang yang betul-betul menyuarakan iman kepercayaan di dalam nama Yesua Hamasya. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau kita lihat dari pembacaan ini, ya, perikopnya saja sudah mengatakan kita adalah utusan Elohim. Nah, utusannya Tuhan Yesua. Kenapa? Karena pasca Tuhan Yesua, ketika dia mau naik ke Samayim, apa yang dia katakan? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu satu perintah dari satu otoritas yang punya kuasa. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, Paulus dan rekan-rekannya bisa dikatakan mereka adalah agen, mereka adalah duta besarnya, ya, ambasadornya lah bahasa kerennya, ya, agen, duta besar atau ambasadornya Bapak Yahweh dalam Yesua Hamasya. Nah, sebagaimana seorang agen atau seorang duta besar, tentunya pasti dia mewakili satu pemerintahan, satu otoritas yang mengutusnya. Ya. Nah, mereka para rasul ini, termasuk Rasul Paulus, setelah Yesua terangkat ke Samayim, lalu kemudian mereka diurapi di peristiwa Pantekosta, ya, lalu kemudian Injil kebenaran tentang Yesua itu menyebar. Nah, disitulah mereka diutus sebagai agen-agennya kerajaan Elohim, agen-agennya Yesua Hamasya, agen-agennya Bapak Yahweh. Mereka diutus, ya. Dan sampai sekarang Bapak Ibu, utusan itu tidak pernah putus. Kenapa saya saya bilang bahwa utusan-utusan para mempelai Hamasya itu tidak putus? Karena walaupun Rasul Paulus dan para rasul-rasul yang lain sudah tidak ada di dunia ini, tapi kita sekarang yang menyebarluaskan berita kebenaran tentang Bapak Yahweh, kita adalah agen-agennya Bapak Yahweh. Kita adalah duta besarnya Bapak Yahweh. Kita diutus untuk menyuarakan bahwa Tuhan yang benar itu Bapak Yahweh dalam nama Yesua Hamasya. Walaupun utusan yang kita lakukan, ya, misi yang kita lakukan, terkadang ada hambatan, ada tantangan, ada rintangan, ada penghalang,
ada yang tidak suka, ada yang membenci kita. Ya, kita belajar saja Bapak Ibu, para misionaris dulu-dulu, ya, masuk ke suatu daerah yang kepercayaannya masih kepercayaan animisme, yaitu penyembahan berhala, penyembahan terhadap pohon besar, penyembahan terhadap batu-batu dan segala hal. Masuk ke tempat itu untuk penginjilan itu tidak gampang Bapak Ibu, bahkan nyawa jadi taruhan. Nah itu karena apa? Mereka datang dengan otoritas, ya, walaupun saat itu nama Tuhan yang sebenarnya belum dikumandangkan. Tapi kita saat ini Bapak Ibu, kita diutus untuk menjadi utusan-utusannya Bapak Yahweh, menjadi duta besarnya dari Samaim. Kita harus bangga Bapak Ibu, ya, karena sering saya katakan kita lagi bukan zaitun-zaitun liar, tapi sudah menjadi asli sama dengan bangsa Israel. Oleh karena itu utusan kita adalah pengutusan dari Samaim. Ketika kita dipilih, ya, kita dipanggil, kita dipilih, kita dipermuliakan, kita dibaptis di dalam nama Yesus HaMashiach, ya. Kemudian kita lahir baru, maka disitulah pengutusan kita. Kita jangan menyanyiakan pengutusan kita Bapak Ibu, karena dari semua pengutusan itu, ketika target yang kita capai, pasti ada rewardnya, ya, pasti ada penghargaannya. Bapak Yahweh tidak mungkin ketika mengutus seseorang, lalu kemudian dia tidak memberikan reward, pasti ada reward, ya, atau penghargaan. Ya, penghargaan itu bisa berupa damai sejahtera dalam keluarga, ya, bisa berupa berkat, bisa berupa rezeki, bisa berupa kondisi tubuh yang sehat, dalam bentuk apapun. Bapak Yahweh memberikan penghargaan yang luar biasa bagi kita. Nah Bapak Ibu, seorang utusan ya pasti dia membawa pesan, membawa misi. Ini menunjukkan bahwa pesan yang dibawa para utusan itu bukan berasal dari diri mereka sendiri, tapi orang yang mengutusnya. Nah ketika kita diutus, siapa yang mengutus kita Bapak Ibu? Bapak Yahweh, bukan ketua sinode, ya, bukan pemimpin tertinggi siapa atau presiden, tidak. Yang mengutus kita itu Bapak Yahweh melalui kita punya para gembala yang di atas kita, yang sudah menyembah Bapak Yahweh dalam Yesus HaMashiach, yang kehidupannya sudah dimurnikan, tidak lagi menyembah kepada Tuhan yang Arab dan Yunani, ya. Nah, jadi kemudian agen-agen ini menjadi saluran secara langsung yang akan menyatakan, menyampaikan pesan dan kehendaknya Bapak Yahweh, ya. Karena dari kitalah, dari utusan-utusan kita ini utusan, duta-duta besarlah Bapak Yahweh, ya, banyak orang yang mengenal kebenaran, ya. Kalau mulut Bapak Ibu bisa menyatakan kebenaran untuk satu orang saja, itu sungguh luar biasa. Untuk satu orang saja itu sungguh luar biasa. Satu orang melalui kesaksian Bapak Ibu, dia percaya Bapak Yahweh, nama Bapak Ibu sudah punya penghargaan gitu. Malaikat sudah catat, ya. Jadi berbangga Bapak Ibu bahwa kemudian kita menjadi agen-agen Bapak Yahweh, ya. Ya, kalau agen-agen itu Bapak Ibu, itu kalau kita nonton film James Bond, Bapak Ibu sering ya nonton film James Bond, agen rahasianya Inggris yang paling terkenal 007 lah, ya. Setiap misi itu pasti berhasil. Nah Bapak Ibu, sebelum kita masuk, kita lihat dulu makna agen itu seperti apa, ya. Nah, agen adalah seseorang yang diutus. Dalam bahasa Ibrani disebut saliyah, ya. Saliyah asal kata dari salah, ya. Artinya mengutus, melepaskan, mendorong keluar dari kuasa, ya. Jadi seorang salah atau saliyah itu artinya mengutus, melepaskan, mendorong keluar dengan kuasa, ya. Nanti baru kita lihat lebih jauh Bapak Ibu. Nah, seorang saliyah
bukan hanya seorang pembawa pesan, tapi dia menjadi wakil sah dari yang membawa otoritas penuh dari yang mengutusnya. Benar Bapak Ibu, ketika seorang duta besar, ya, dia ke suatu negara, pasti presiden ada punya surat, ya, ada kasih satu otoritas penuh, dia yang menguasai di tempat itu, ya. Atau kita mungkin dalam pekerjaan kita ditugaskan, berarti kita dapat kuasa, kita dapat otoritas dari orang yang mengutus kita. Apa yang harus kita laksanakan di tempat itu? Nah, Bapak Ibu, dalam kerajaan Elohim, ya, dalam kerajaan kita bukan sekedar simpatisan, iya kan? Kalau kita simpatisan, kita sama dengan pengikut-pengikut yang 5.000 orang. Tapi sekarang kita sudah seperti murid, kita sudah seperti mempelai, kita lebih daripada cuma pengikut. Makanya kita bukan lagi terpanggil, tapi kita sudah terpilih menjadi ahli warisnya kerajaan Elohim. Iya, karena kita sudah dimuridkan, dan kita sudah menjadi mempelainya Hamasiah. Nah, kita adalah agen kerajaan, Saliahim yang diutus Yesua untuk menghadirkan realitas Samayim di bumi. Menghadirkan realitas Samayim di bumi, ini maksudnya seperti apa? Apa yang ada di Samayim, ya, dari yang mengutus kita, misi itu yang kita bawa, ya. Bukan ketika kita membawa misi dari satu otoritas, kemudian sampai di tempat di mana kita diutus, lalu kemudian misi itu berubah. Tidak seperti begitu, ya, tidak seperti begitu. Misi itu harus dilaksanakan sampai tuntas sesuai dengan target. Terkadang kan peribahasa bilang, di mana langit, di mana kaki berpijak, di situ langit dijunjung. Ketika masuk kandang kami menembe, kandang harimau mengaum. Kita tidak akan berprinsip seperti peribahasa itu, karena kita tampil beda. Kita bukan anak-anak dunia, kita anak-anak Samayim. Kita tidak bisa sama dengan dunia. Makanya ketika kita datang, kita membawa perubahan di dunia, bukan kita yang berubah karena dunia. Bisa mengerti Bapak Ibu? Iya, ya. Kita jadi jangan sama dengan dunia. Justru dunia yang harus mengikuti pola kita. Kita jangan terpengaruh dengan dunia Bapak Ibu. Itu misi yang harus kita jalankan di dunia ini. Ya? Nah, kita akan cari tahu dulu satu-satu Bapak Ibu, ya. Malkut kerajaan itu berarti otoritasnya, ya, otoritas yang mengutus kita, pemerintah yang mengutus kita. Malkut atau kerajaan bukan sekedar tempat, tetapi manifestasi pemerintahan dan kehendak Tuhan. Itu yang mau kita jalankan dan yang harus kita jalankan. Kemudian yang berikut, salak, ya, yang mengutus, yang tadi dibilang mengutus. Jadi tindakan aktif untuk melepaskan seseorang dengan kuasa, ya. Jadi kita diutus, bahkan yang mengutus kita sudah memberikan otoritas penuh kepada kita. Bapak Ibu kalau bikin surat kuasa, ya, ada pihak pertama, ada pihak kedua. Pihak pertama memberikan kewenangan sebesar-besarnya kepada pihak kedua untuk menandatangani dan bla 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 semua. Pokoknya dia ambil alih semua. Pihak pertama dia cuma memberikan perintah dan kuasa. Jadi kasih otoritas, silakan. Ya, silakan. Anda datang dengan surat kuasa saya. Ya, Anda harus berhasil. Anda harus melaksanakan apa yang saya perintah. Tapi saya punya segala sesuatu, ya, yang berhubungan dengan saya harus Anda laksanakan. Ya. Nah, begitu pula dengan Tuhan kita. Ketika memberikan kuasa kepada kita, memberikan otoritas penuh kepada kita, kita ada di tengah-tengah dunia ini. Ya, kita membawa misi daripada Yesua Hamasiah. Ya, misi penyelamatan, misi kebenaran, ya, supaya banyak orang
yang mereka dipanggil, mereka juga terpilih. Jangan kita egois Bapak Ibu, ya. Kita juga mau keluarga kita terpilih, ya. Kita juga mau keluarga kita selamat. Kita mau anak, mau istri, mau saudara, ya, mau suami. Kita juga mau mereka selamat. Tidak mungkin hati kita membiarkan mereka itu. Ya. Nah, Bapak Ibu, untuk yang ketiga, yaitu ed atau saksi, ya. Saksi ini bukan hanya melihat, tetapi menghidupkan dan menunjukkan apa yang dilihat dari kerajaan samanya. Nah, kita, yang tadi saya katakan, kita membawa roh, membawa spirit dari Samayim itu yang ada di dalam diri kita dengan kuasa dan otoritas yang besar, ya, untuk memperlihatkan ini loh kerajaannya Bapak Yahweh, ini loh Tuhan yang kita sembah, ya. Nah, salah satu saya kasih contoh juga, salah satu seperti Musa membuat kemah suci, ya. Musa membuat kemah suci bukan asal-asalan dia buat, tapi kenapa? Dia mendapat patokan dari Bapak Yahweh. Buatnya seperti begini, pakai kayu ini, pakai emas, pakai semuanya. Jadi arahannya dari otoritas yang mengutus dia. Makanya dikatakan bukan hanya melihat, tetapi menghidupkan dan menunjukkan apa yang dilihat dari kerajaan. Ya, sama seperti kita jadi duta besar, kita di Singapura, ya. Apakah kita sampai di Singapura sana, kemudian kita punya kantor duta besar pakai lambangnya Singapura singa? Tidak kan? Tetap pasti lambang Garuda Pancasila. Tidak mungkin pakai lambang orang lain, walaupun itu di negara orang lain. Nah, begitu pula dengan kita. Kita membawa labelnya Bapak Yahweh di dunia ini, supaya label dunia yang tidak berkenan di dalam Bapak Yahweh bukan milik kita. Kita tidak terkontaminasi dengan dunia ini. Nah, Bapak Ibu, kita akan melihat apa sih ciri-ciri agen kerajaan Elohim atau Salia Elohim. Ya, ciri-cirinya seperti apa Bapak Ibu? Yang pertama, ya, identitas yang diutus. Identitas itu dia tersembunyi tapi jelas. Seorang yang diutus. Kalau kita pakai bahasa agen, berarti agen itu menjalankan misinya, misi tersembunyi, ya. Misinya misi rahasia, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, seorang agen tahu siapa yang mengutusnya. Sama seperti kita, Bapak Ibu tahu siapa yang mengutus kita. Tadi Bapak Ibu sudah jawab, Bapak Yahweh, ya. Nah, itu pasti. Nah, jadi ketika kita dalam menjalankan misi itu, kita tidak membawa agenda-agenda pribadi kita, tapi kita membawa agendanya Bapak Yahweh. Nah, yang biasa merusak agendanya Bapak Yahweh itu karena agenda pribadi kita. Agenda pribadi kita apa? Keinginan daging kita lebih besar daripada roh kita. Sehingga harusnya misi yang kita jalankan itu agendanya Bapak Yahweh, tapi akhirnya menyimpang menjadi agenda pribadinya kita. Karena kenapa? Egonya kita, kesombongannya kita, tinggi hatinya kita, ya. Sehingga kita tidak mau menjalankan misi itu lagi karena kita sudah terkontaminasi dengan dunia. Nah, itu yang salah Bapak Ibu, ya. Nah, identitas tersembunyi yang dibawa oleh agen, ya, itu jelas. Walaupun dia tersembunyi, tapi tujuannya jelas, misinya jelas, tidak asal-asalan. Apalagi yang berasal daripada Bapak Yahweh, ya. Kalau kita lihat di pembacaan 1 Yohanes 3 ayat 1, ya, di situ dikatakan dunia tidak mengenal kita, ya, tapi Tuhan mengenal kita karena kita hidup di dunia tapi bukan dari dunia. Bapak Ibu bisa mengerti bahasa itu? Kita hidup di dunia tapi bukan dari dunia, ya.
Kita sudah dibersihkan kan, tadi saya bilang. Kita sudah menjadi manusia baru yang hidup dalam Bapa Yahweh. Kita tinggal di dunia, kita lahir di dunia, tapi kita bukan orang-orangnya dunia. Kita sudah menjadi warga kerajaan sama Yehu. Ya, oleh karena itu misi yang kita bawa misi sama Yehu, bukan lagi misi dunia. Nah, kita baca di Yeremia 1 ayat 7-8. Begini bunyinya. Namun Yahweh berfirman kepadaku, jangan berkata aku masih muda, sebab engkau harus pergi kemanapun aku mengutusmu, dan semua yang aku perintahkan kepadamu engkau harus mengatakannya. Janganlah takut terhadap wajah-wajah mereka, karena aku bersamamu untuk membebaskan engkau, firman Yahweh. Dan Yahweh meletakkan tangannya dan menyentuh mulutku, dan Yahweh berfirman kepadaku, lihatlah, aku telah menaruh firmanku di mulutmu. Amin. Ya, ini Bapak Yahweh memberikan otoritas pengutusan kepada Nabi Yeremia. Saat dipanggil Yeremia, katakan, saya masih muda. Ya, dia merasa dirinya tidak mampu karena masih muda. Tapi kemudian Bapak Yahweh tetap memerintahkan dia. Ya, sekali Bapak Yahweh pilih, tetap Bapak Yahweh pilih. Bapak Yahweh tidak akan melepaskan kita. Ya? Jadi misi yang kita jalankan, tinggal kita laksanakan apa yang sudah ada dalam catatan misi itu. Catatan apa yang sudah diperintahkan oleh Bapak Yahweh, itu yang harus kita jalankan. Kita tidak perlu takut berhadapan dengan dunia, walaupun dunia membenci kita. Ya? Tadi dikatakan, mereka tidak mengenal kita, tapi Tuhan mengenal kita. Alangkah lebih baiknya manusia mengenal kita, Tuhan tidak mengenal, atau manusia tidak mengenal, Tuhan yang mengenal. Tuhan yang mengenal, ya. Lebih baik dibenci manusia atau dimurkai Bapak Yahweh. Ya. Lebih baik kita melaksanakan misi ini dengan segala baik. Ya. Dunia boleh membenci kita, tapi Bapak Yahweh akan menaruh firman-Nya di dalam mulut kita, supaya ketika kita berkata-kata, tidak ada orang yang bisa melawan kita. Itu yang dibilang, bukan karena kuatnya kita, bukan karena gagahnya kita, tapi karena Tuhan yang kita sembah, yang menaruh firman di dalam mulut kita. Jadi bukan kita pandai untuk berdebat dengan orang, tidak Bapak Ibu. Kadang-kadang kita berdebat itu kan sudah ego yang muncul. Tapi kalau kita berdebat, ada hikmat. Kemarin kita belajar tentang hikmat kan. Kalau ada hikmat, maka ada firman dalam mulut kita, ada kuasa dalam mulut kita, yang mengutus kita tidak mungkin membiarkan kita untuk kita dikalahkan oleh dunia. Tapi dengan kuasanya kita mengalahkan kuasa-kuasa yang ada di dunia. Itu orang yang mengutus kita, Bapak Yahweh itu sendiri. Ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, berjalan dengan otoritas, bukan sekedar informasi. Nah, berjalan dengan otoritas bukan sekedar informasi, maksudnya agen yang membawa kuasa. Ya, jadi bukan sekedar kita mengabarkan, ya, bukan sekedar kita menginformasikan, tapi kita diberikan kuasa oleh Yeshua HaMashiach, sama seperti murid-muridnya 2000 tahun yang lalu. Ya, kuasa untuk apa? Kuasa untuk menyembuhkan, kuasa untuk mengusir roh jahat, ya, kuasa untuk memerdekakan orang yang tertawan. Bahkan ada juga tertulis kuasa untuk membangkitkan. Jadi kita diberikan kuasa yang luar biasa Bapak Ibu. Ya. Karena kenapa? Ketika kita diutus, kita kan juga dipersenjatai. Kita tidak mungkin kita turun ke satu medan perang, kita diutus, lalu kemudian kita dengan baju seperti biasa. Tapi kemudian ada senjata yang dipersiapkan. Nah, Bapak Yahweh mempersiapkan kita dengan itu, sehingga kita menghadapi kuasa-kuasa penghulu-penghulu di udara, kuasa-kuasa kegelapan di dunia ini, maka kita pakai otoritas itu, kita pakai kuasa itu.
di dalam nama Yesus Hamasiah sembuh, sembuh, ya kan? Di dalam nama Yesus Hamasiah, hai roh jahat, pergilah. Nah, ada satu cerita ya Bapak Ibu. Satu cerita, ada seseorang, ya taruh saja dia nama Abu Nawas lah. Di satu desa Abu Nawas tinggal, lalu kemudian dia melihat penduduk di desanya itu ada sementara setiap saat menyembah kepada satu pohon besar. Menyembah kepada satu pohon besar. Abu Nawas ini orangnya yang sangat taat, beribadah, sangat dekat dengan Tuhan, ya. Itu si Abu Nawas. Nah, karena dia sudah tidak suka, akhirnya dia pergi ke tempat itu. Belum sampai di pohon besar itu, dia pergi dengan kapak. Belum sampai di tempat itu, kemudian si setan menghalangi dia. Si setan bilang, hai Abu Nawas, apa yang hendak kau lakukan? Abu Nawas bilang, saya mau merobohkan pohon itu supaya jangan mereka menyembah pohon itu, karena pohon itu bukan Tuhan. Nah, bikin ya, saling berdebat antara setan dan Abu Nawas. Lalu kemudian mereka berdua berkelahi. Nah, ternyata Abu Nawas menang. Kemudian setan tawar gini, sudah begini saja Abu Nawas, jangan kau tebang pohon itu. Saya sudah kalah kan? Saya kasih kau 3 keping perak setiap hari di bawah bantal kamu. Ketika kamu bangun ada 3 keping emas. Saya berikan buat kamu setiap hari. Nah, ya namanya setan, ya. Dia mengiming-iming lah. Ketika pulang, yang terjadi esok pagi ketika Abu Nawas mengangkat bantalnya, dia melihat ada 3 keping emas. Jadi setiap hari ketika dia bangun, dia angkat bantal, dia melihat ada 3 keping emas. Abu Nawas menjadi kaya. Tapi orang-orang tetap menyembah pohon besar. Dia akhirnya rasa tidak enak lah. Mereka masih menyembah pohon besar. Dia maju lagi, dia bawa kapak. Sampai sebelum dapat pohon besar, akhirnya dia ketemu lagi dengan si setan yang tadi. Berdebat, mereka berdua kemudian berkelahi. Pada akhirnya Abu Nawas yang kalah. Abu Nawas jadi heran, lah kenapa saya kalah? Kemarin waktu berkelahi saya menang. Setan bilang, hai Abu Nawas, kau bodoh sekali. Kemarin itu kau datang dengan hati yang tulus. Kau datang dengan misi untuk menyuarakan nama Tuhan, bahwa ada Tuhan, bukan kepada pohonnya. Sekarang kau datang karena kau mendapat harta benda. Jadi hatimu sudah berbalik dari Tuhan kepada harta benda. Itu yang membuat engkau kalah. Ya. Akhirnya Abu Nawas sadar bahwa ternyata hatinya sudah berubah. Jadi Bapak Ibu, saya mau bilang, jangan sampai ya hati kita berubah. Hati kita mendua Bapak Ibu. Ya, nanti Bapak Yahweh nomor 2. Kadang-kadang kalau kita berantem dengan orang, sabar dulu, Tuhan nomor 2. Saya punya ego, itu bahaya Bapak Ibu. Sudah pasti Anda kalah. Sudah pasti kalah. Ya. Atau jangan gara-gara keluarga, jangan gara-gara anak, istri, ya, saudara, suami, pekerjaan, tempat tinggal, lalu kemudian kita menomorduakan Tuhan. Hati-hati, Bapak Yahweh catat itu. Ya, Anda yang harusnya menang, Anda pasti kalah. Anda yang harusnya dapat berkat, Anda kemudian harus menunggu berkatnya sangat lama. Karena apa? Hatinya sudah mendua. Makanya dibilang kalau misi itu membawa misi dari Bapak Yahweh, jangan sampai di dunia kita menjadi sama dengan dunia. Justru dunia harus kita rubah supaya sama dengan Yesus. Di dalam Lukas 9 ayat 1-2 dikatakan, dan setelah mengumpulkan ke-12 muridnya, dia, Yesus, memberikan kepada mereka
kuasa dan otoritas atas semua roh jahat dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan dia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Elohim dan menyembuhkan kelemahan-kelemahan. Ya, mau apa lagi Bapak Ibu? Kita diberikan kuasa dan otoritas. Ya, tinggal bagaimana kita memakai kuasa itu. Jangan sampai kita menyeleweng dari otoritas yang dikasih. Ya, disuruh bikin A, bikin A. Jangan disuruh bikin A, bikin B atau C. Ketika seseorang mengutus si A mengutus si B, ketika si B tidak menjalankan misi dengan baik, kira-kira si A kecewa tidak Bapak Ibu? Kecewa, ya. Jangan jauh-jauh. Contoh, kita punya anak ya. Ketika kita perintahkan pergi beli sarimi di pondok yang dekat rumah. Ternyata karena mau ambil kesempatan, dia beli di Indomaret yang jauh ya, supaya mungkin bisa jalan ketemu sama teman-temannya, ya kan? Balik-balik begini dia akhirnya lupa karena sudah ketemu dengan teman-temannya, akhirnya lupa, balik tidak bawa sarimi. Kira-kira Bapak Ibu marah tidak? Marah, iya. Nah itu seperti kita. Kalau Bapak Yahweh sudah kasih misi untuk kita jalankan, jangan kita serong kiri dan serong kanan. Kita jalan lurus. Kalau tidak, ada akibat yang harus kita tanggung. Tapi ketika misi jalankan dengan baik, tadi saya bilang, kita dapat reward, dapat penghargaan dari Bapak Yahweh. Ya? Nah, yang ketiga, berpikir dan bertindak dalam ritme kerajaan. Ya, agen kerajaan Bapak Ibu tidak hidup seperti dunia. Ya, kita tidak menjadi seperti orang dunia karena kita sudah tercatat ya dalam KTP-nya, KTP kerajaan pemerintah Samayim. Ya, secara fisik kehidupan kita di sini KTP kita masih KTP Indonesia. Tapi nama kita sudah tercatat di dalam buku kehidupan. Ya, kita punya identitasnya, ya, sudah tercatat di sana. Jadi kita tidak perlu takut Bapak Ibu. Nah, ketika kita tidak hidup seperti dunia ini, maka ritme yang harus kita bawa apa Bapak Ibu? Kalau dalam bahasa Ibrani, shalom. Ya, shalom artinya damai sejahtera. Yang kedua, sedekah. Sedekah artinya apa Bapak Ibu? Kebenaran. Lalu yang ketiga itu keset. Keset artinya kasih setia. Itu tiga hal yang harus kita bawa dari Samayim di dalam dunia ini. Ya, supaya kita tidak sama dengan dunia. Jadi apa yang pertama Bapak Ibu? Damai sejahtera, kebenaran, dan kasih setia. Ya, itu yang harus kita bawa. Ritme, pola, ya, yang dari Samayim, gambaran Samayim kita bawa di dunia ini. Jangan dunia ini yang kita bawanya ke sana, ya tidak mungkin sampai di sana. Karena yang sampai di sana cuma dengan tubuh kemuliaan. Ritmenya ritme Bapak Yahweh, bukan ritmenya ritme dunia. Itu yang harus kita pahami Bapak Ibu. Dengan demikian, maka apa yang menjadi penugasan kita betul-betul bisa mencapai target. Ya, orang kerja juga harus ada target. Ketika mencapai target pasti bos senang, ya kan? Pasti bos senang. Nah, kita juga harus mencapai target supaya kita bisa menyenangkan hati Bapak Yahweh. Nah, kalau kita bisa menyenangkan hati Bapak Yahweh, percaya semua tingkap-tingkap langit terbuka, ya. Semua pintu-pintu berkat terbuka, dan Bapak Ibu tinggal menikmati. Ya, mau menikmati berkat, jadilah agen-agen kerajaan Elohim. Jangan sama dengan dunia. Kikis itu kedagingan. Kalau sekarang masih ada, kikis sampai habis, ya. Karena kita tidak tahu Tuhan Yesus datang kapan. Tapi yang kita tahu, kedatangan Tuhan Yesus semakin dekat. Persiapkan diri Bapak Ibu, ya. Jangan sampai pas kedatangan kita punya daging itu masih tebal.
Jadi sebelum Tuhan Yesus datang, habislah kedagingan kita, ya. Habislah kita punya nafsu duniawinya, supaya kita benar-benar dipandang Bapa Yahweh itu anak-anak Elohim. Ya? Nah, di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, dan janganlah menjadi serupa dengan zaman ini atau dunia ini, tetapi biarlah kamu diubah oleh pembaruan pikiranmu, agar kamu membuktikan apa itu kehendak Elohim yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Ya, kalau kita tidak menjadi serupa dengan zaman ini, maka wajah kemuliaan daripada Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach, dimanapun kita berada, pasti berbeda dengan orang-orang dunia. Ya kan? Walaupun kita sudah tua, masih anak kecil, ya, atau masih orang tua-tua bilang antara muda dan tua jalakati, orang Ambon bilang jalakati, ya, antara muda dan tua, ya, pancaran sinar kemuliaan Bapa Yahweh itu ada di dalam diri kita, ya, pancaran kuasa itu ada dalam diri kita, sehingga ketika dikatakan kita menjadi garam dan terang dunia, itu benar-benar garam dan terang dunia. Percuma kalau kemudian satu lilin ditaruh di tempat terang seperti ini, dia punya efek tidak Bapak Ibu? Kira-kira ada efek ketika lampu nyala semua kemudian ada satu lilin, dia berefek tidak? Tidak, dia harus di tempat gelap, dia harus menerangi tempat yang gelap. Sama seperti kita datang di dunia yang penuh gelap, kita membawa cahaya kemuliaan daripada Bapa Yahweh. Begitu pula dengan kita menjadi garam. Firman bilang jangan sampai garam itu menjadi tawar. Iya, karena garam itu masakan, semua masakan pasti ada garamnya supaya rasanya agak enak. Nah, itulah diri kita. Jangan sama dengan dunia ini atau jangan sama dengan zaman ini, ya. Karena kalau kita lihat zaman ini dia akan terus berjalan terus Bapak Ibu, dan zaman ini tidak akan pernah baik-baik saja. Dia tidak akan kembali lagi menjadi baik-baik saja. Dia akan menuju kepada satu titik, ya, satu titik yang tadi dikatakan menuju kepada perang dunia 3. Tapi kita tidak tahunya kapan, ya. Tapi gejala-gejala ke arah itu ya pasti terjadi sampai di perang Gog di tanah Magog, ya. Bapak Ibu sudah pernah dapat pengajaran itu kan? Jadi bukan Gog Magog itu yang nanti terakhir di kiamat. Jadi yang saat nanti terjadi perang Harmagedon itu bukan kiamat, ya Bapak Ibu. Itu masih perang Harmagedon, masih perang Gog di tanah Magog. Ya, nanti terakhir di kiamat ketika setan-setan itu dibebaskan, baru terjadi perang Gog Magog. Ya, kita sudah belajar tentang peta zaman ya Bapak Ibu. Jadi kita sudah tahu. Nah, persiapkan diri kita supaya kehidupan kita tidak sama dengan kehidupan dunia ini. Kita hidup di dunia, tapi kita tidak sama dengan dunia. Amin. Ya. Dan yang keempat, misi. Agen itu membawa misi, membawa spirit sama Yim ke bumi. Ya. Jadi tugas utama agen adalah mendatangkan kerajaan Elohim di dalam bumi, di muka dunia ini. Sama seperti doa yang diajarkan Yeshua HaMashiach. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu yang harus dinyatakan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu yang tadi dibilang, bawa yang dari surga datang ke dunia ini. Bawa itu kuasa Bapa Yahweh, bawa itu ritmenya Bapa Yahweh, bawa itu spiritnya Bapa Yahweh. Jangan sampai spirit dunia ini yang menguasai kehidupan kita. Kalau spirit dunia ini yang menguasai kehidupan kita, maka hancur leburlah kehidupan kita juga, ya. Karena si Satan ingin banyak pengikutnya. Dia tidak ingin sendiri di neraka Bapak Ibu. Dia ingin banyak orang bersama-sama dengan dia. Nah, kita yang sudah
terpanggil, terpilih, dan dipermuliakan, kita pertahankan identitas kita, ya, supaya kita tetap menjadi agen-agennya Bapak Yahweh. Kita menjadi duta besarnya Bapak Yahweh. Kita menjadi utusannya Bapak Yahweh yang melaksanakan misi dunia ini berhasil, ya, bukan misi yang gagal. Nah, kita berada di dunia ini juga Bapak Ibu. Kita tidak lari. Ketika orang membenci kita, langsung kita mundur. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Ya? Ibarat kata, mati satu tumbuh seribu. Orang mencela kita karena nama Bapak Yahweh. Ya? Orang membenci kita karena nama Bapak Yahweh. Orang mengucilkan kita dari lingkungan kita karena nama Bapak Yahweh. Kita tidak perlu lari. Kita tidak perlu takut Bapak Ibu. Ya? Karena kita punya misi ingin mengubah dunia ini. Ya? Orang tidak melihat bagaimana kita berpakaian kemudian menunjukkan bahwa oh ini anak-anaknya Bapak Yahweh. Tidak. Tapi hidup kehidupan kita, karakter kita, orang itu bilang kelakuan kita itu kelakuannya Bapak Yahweh. Jangan kelakuan dunia. Kalau orang membenci kita karena kelakuan dunia kita, wajar. Wajar tidak Bapak Ibu? Iya kan? Oh, memang hidupnya tidak baik. Tukang troso ke sana, troso kemari, ya kan? Tapi kalau orang membenci kita karena nama Bapak Yahweh, bersyukurlah. Karena itu firman, kita lagi menyadapi firman. Engkau akan dibenci oleh karena namaku. Bersyukur. Kalau kita dibenci karena Bapak Yahweh, nama Bapak Yahweh, bukan kita dibenci karena kelakuan kita yang tidak baik. Maka dari itu hadirkan karakter hidup kita, tunjukkan kepada lingkungan sekitar kita bahwa ini loh, saya hidup karena saya punya Tuhan yang mengajarkan saya hidup seperti begini, ya, sehingga bisa membedakan hidup kalian dengan Tuhan kalian dan hidup kita dengan Tuhan kita itu pasti berbeda. Kalian hidup dengan cara dunia, kita hidup dengan caranya Bapak Yahweh, ya. Itu yang harus kita laksanakan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Sama seperti Paulus berkata di dalam Galatia 1 ayat 1, aku bukan diutus oleh manusia, ya, tapi dari Tuhan, dari Hamasia dan Elohim, ya. Itu kata Paulus. Karena keberadaan dia tahu bahwa yang mengutus dia itu Hamasia, Yesua, dan Elohim yang dia sembah yaitu Bapak Yahweh. Nah, kita semua punya tugas dari Samayim. Tugas kita yang tadi saya katakan, tugas kita menyuarakan kebenaran apapun resikonya, ya, baik itu di rumah, ya, baik itu di sekolah, baik itu di lingkungan pertemanan kita, baik itu di lingkungan kerja kita atau di mana saja, ya. Misi itu yang harus kita bawa. Kita punya tugas besarnya itu, menyuarakan kebenaran firman. Karena tadi dikatakan Bapak Yahweh telah menaruh firman di dalam mulut kita. Jadi ketika kita mau menyampaikan itu, cuma kita minta Roh Kudus menuntun kita. Kita minta hikmat daripada Bapak Yahweh. Maka setiap kata yang keluar dari mulut kita pasti Roh Kudus tuntun. Nah, jadi kita tidak sembarang bicara ketika berhadapan dengan orang dunia. Ya? Makanya saya katakan, orang yang berhikmat dan orang pintar, orang pasti lebih mengakui orang yang berhikmat. Ya iya, karena pasti dia minta tuntunan dari Roh Kudus. Nah, menjadi agen kerajaan Elohim, ya, bukan bersenjatakan pistol. Seperti agen siapa nih Bapak? Ya, James Bond. Jadi menjadi agen kerajaannya Elohim bukan bersenjatakan pistol, tapi pakailah senjata kebenaran dan pedang roh. Pedang roh adalah firman Elohim, ya, di dalam Efesus 6 ayat 17. Nah, ketika kita diutus, kita juga tidak diutus lalu kemudian kita mengembara kemana tempat, tapi ada kompas, ada GPS, ya. Di sini dikatakan ada GPS dari Samayim yang Bapak Yahweh kasih, yaitu Roh Kudus, ya, untuk membimbing jalan kita supaya kita tidak tersesat, ya. Jadi bersyukur kita diutus, kita tidak sendiri. Pertama, kita dapat otoritas. Kedua, kita dapat kuasa. Kemudian kita dibekali dengan
pedang roh. Lalu kemudian kita diberikan kompas atau GPS supaya kita berjalan tidak salah arah. Ya, bersyukur Bapak Ibu, kita punya Tuhan yang mengutus kita, tidak melepas kita sembarangan, tapi Dia terus mendampingi kita, ya, mendampingi lewat Roh Kudus. Karena ketika Yesus terangkat ke Samayim, Dia berjanji untuk ada penolong untuk kita. Siapa? Yaitu Roh Kudus. Dan sampai sekarang Roh Kudus masih berlaku. Sehingga pada saat pengangkatan Bapak Ibu, Roh Kudus kan sudah tidak ada lagi. Firman tidak ada lagi, kematian tidak ada lagi. Dan bersyukur kalau kita semua di tempat ini, kita terangkat bersama-sama dengan Roh Kudus. Ya? Karena ketika siapa yang tertinggal, dia mau teriak untuk siapa? Tidak bisa lagi untuk teriak. Mau panggil Bapak Yakub, mau panggil Yesua, mau minta Roh Kudus datang, sudah tidak ada. Semuanya sudah terangkat. Tunggu waktunya baru Yesua kembali untuk menghakimi dunia ini. Ya? Nah, Bapak Ibu, seorang agen rahasia kerajaan Elohim yang ada pada diri kita. Ya, yang pertama, jangan kita sombong diri. Kita jangan tinggi hati, kita jangan egois, ya. Yang berikut, kita harus tetap tenang. Seorang agen itu dia tidak kepanasan. Nanti orang tahu, oh ini agen, lalu menjalankan misi bagaimana, ya? Sama seperti Mossad, ya, masuk di Iran, tidak diketahui. Sampai Iran sudah hancur dulu, baru tahu bahwa Mossadnya bekerja. Nah, misinya seperti begitu, tidak diketahui, senyap, tapi punya target yang tepat. Ya, tidak menyombongkan diri, tetap tenang, tetap fokus pada tujuan, dan yang berikut, tidak tergoda dengan dunia. Sama seperti Nabi Daniel, ya, ditawarkan dengan makanan yang enak-enak, ditawarkan dengan harta kerajaan, tapi dia tetap memegang teguh misi daripada Bapa Yahweh. Dia tidak makan makanan dari raja, ya. Dia tidak melakukan penyembahan yang dilakukan oleh raja. Karena dia tahu dia adalah utusan, dia adalah duta besarnya Bapa Yahweh. Ya, dia membawa misi dari kerajaan Elohim. Nah, begitu pula dengan kita, ya. Kita boleh ada di dunia ini, tapi kita tidak menjadi sama dengan dunia. Kita tidak mengikuti arus dunia ini yang membuat kita gampang jatuh. Ya, nah, kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan, sudah pasti kita akan menjadi agen-agennya Bapa Yahweh dan menjalankan misi abadi sampai Yesua datang. Ya, sampai Yesua datang. Jadi misi kita sampai Yesua datang. Sekarang ini misi kita belum selesai, Bapak Ibu. Ya, nanti Bapak Ibu berpikir, waduh ini dunia semakin susah, ya. Dunia semakin susah. Misi kita belum selesai. Bapak Yahweh tahu mengutus kita. Bapak Yahweh tahu pelihara kita. Ya, jadi jangan kita bersungut. Kalau mau teriak, teriaklah Bapak Yahweh. Ya, ada susah di mana-mana, Bapak Yahweh pasti mendengar. Ya, jangan teriaknya kepada manusia. Manusia itu fana, tidak ada apa-apanya. Teriaknya kepada Bapak Yahweh. Nanti Bapak Yahweh yang mengutus siapa orang yang akan memberkati kita melalui tangan orang itu. Begitu caranya. Tapi teriak dulu pada Bapak Yahweh. Guna apa kita punya Tuhan yang punya berkat, lalu kemudian kita berharapnya kepada manusia? Berharap hanya kepada Bapak Yahweh, maka Bapak Yahweh akan memberikan berkat yang berlimpah-limpah bagi kita. Ya, hidup adalah rahasia besar yang sedang kita nyatakan saat ini. Ya, kita sebagai agen-agennya Bapak Yahweh, kita harus melakukan setiap langkah iman dalam hidup kita hari lepas hari. Ya, supaya apa? Ada perubahan dalam kehidupan kita. Kalau ada perubahan dalam kehidupan kita, percaya sampai Yesua datang, Yesua melihat kita layak dan mendapati, oh inilah anak-anak kita yang masih beriman. Ya, sehingga dengan iman itu kepada Bapa Yahweh dalam nama Yesua, kita terangkat sama-sama dengan Yesua. Ya, puji Tuhan, semua di tempat ini kita menjadi agen-agennya kerajaan Elohim.
Kita sudah dibekali dengan otoritas, dengan kuasa. Pergunakan surat kuasa itu dengan baik, Bapak Ibu, ya, supaya Bapak Yahweh benar-benar percaya kepada kita. Bapak Yahweh memberikan penghargaan kepada kita. Kita punya janji keselamatan itu tercapai. Demikian firman Bapak Yahweh. Bapak Yahweh memberkati.